sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Nah, ini halaman pertama lur ya. Ini beritanya seperti ini. Perempuan paling banyak jadi korban pinjol. Nah, pinjol adalah apa? Pinjaman online. Jadi kenapa perempuan paling banyak jadi korban pinjol? Karena perempuan itu apa ya? Ya kebanyakan itu apa? Boros dan apa ya? Sifat wanita itu ya murko. Nah inilah. Jadi tapi jangan semata-mata menyalahkan orang perempuan ya ya semua laki-laki pun juga seperti itu, tapi semuanya saya mohon jangan menyalahkan ya itu karena apa? Karena semua adalah diciptakan oleh bapak ibunya, jadi seperti itu. Jadi bisanya menjadi korban ini adalah perbuatan dari orang tuanya. Jadi kata-kata orang tuanya menjadikan anak itu murka dan seperti itu. Nah nanti bagaimana cara penyelesaiannya di akhir nanti saya kasih teorinya, tipnya ya. Saya bacakan dulu lur ya. Karena literasi finansial dan cyber security rendah. Nah, Jakarta, kasus pinjaman online atau pinjol ilegal tidak sedikit menghadirkan korban yang terlilit utang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah, seperti ini. Mirisnya yang kerap menjadi korban adalah perempuan. Nah, merujuk data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per 2021, jumlah pengguna pinjol perempuan memang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Memang orang perempuan suka berbelanja ya, jadi seperti itu. Suka foya-foya. Itu sifat perempuan ya. Yakni 9,498.405. Jadi 9 juta lebih ya, perempuan. Perempuan 54,95% dan 7,785.569 laki-laki atau 7 juta lebih ya. Nah, terus kalau dipersenkan 45,05%. Nah, hal itu menurut PLT Asisten Deputi Asdep Pengarus Sutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA Ikonovi Arianti menjadikan perempuan lebih rentan jadi korban pinjol ilegal. Ya karena memang suka belanja, terus mau gimana lagi. Sambung ke halaman 2. Kata balik dulu lur ya. Tapi jangan semata-mata menyalahkan ya. Berdasar data LBH Jakarta tahun 2021 dari 2.522 kasus pinjol, korbannya sebagian besar perempuan katanya. Novi mengatakan pinjol ilegal menyasar perempuan untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya karena literasi finansial hingga cyber security perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meski perempuan dianggap paling bertanggung jawab dalam urusan domestik, kondisi ini terjadi akibat dari kesenjangan gender yang dirasakan oleh perempuan. Jelasnya, perempuan tak mendapat sosialisasi mengenai literasi finansial yang memadai. Ya, sepertinya tidak ya. Wong ada medsos, jadi harusnya tahu ya.
Kondisi itu kemudian diperburuk dengan adanya kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, biaya kehidupan sehari-hari, sekolah anak-anak, hingga perilaku konsumtif. Nah, ini perilaku konsumtif gitu ya. Celah itu yang dimanfaatkan oleh para rentenir online tersebut. Pinjaman online ini banyak menarik minat masyarakat karena prosesnya mudah, yang dapat diajukan lewat aplikasi di ponsel pintar. Proses pencairan cepat dan tidak banyak syarat lengkapnya. Lebih lanjut, Novi menuturkan terjeratnya perempuan dalam pusaran pinjol mengakibatkan dampak yang luar biasa. Iya, bukan hanya jadi terlilit utang yang terus beranak pinak karena bunga tinggi, perempuan juga mengalami kekerasan secara psikis dan fisik. Belum lagi tekanan sosial dalam beberapa kasus, bahkan ada yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau bunuh diri. Fenomena pinjol tidak hanya terjadi pada perempuan sebagai ibu rumah tangga semata, namun juga pada mahasiswa hingga anak sekolah turut tereksploitasi jelasnya. Merespon hal itu, pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya dan strategi. Di antaranya melakukan edukasi, literasi, dan solusi digital perempuan secara masif. Kebijakan itu mendukung ekosistem kewirausahaan serta hadirnya strategi nasional keuangan inklusi perempuan atau SNKIP. Bukan hanya itu, Novi pun mendorong agar masyarakat bisa kembali memanfaatkan koperasi untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal. Apalagi lembaga ini telah berdiri lama dan berasas kekeluargaan dan gotong royong. Nah ini lho ya, memang orang itu ya kalau kehidupannya kurang itu sebetulnya ada teorinya ya toh. Terus sing pemboros gitu. Pemboros itu pun juga bisa sembuh ya toh. Jadi apa ya, orang ekonomi kekurangan itu sebetulnya kalau sudah tahu teorinya ya toh, itu nanti akan dicukupkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kenapa dia bisa kekurangan ya? Jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya toh? Kenapa orang itu selalu pemboros ya toh? Nah, itu ada triknya. Lah gimana lur triknya tuh ya? Semua orang ya toh harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh. Jadi nanti tidak ada angkara murka. Jadi, karena bentukan orang tua itu ucapan-ucapan setiap hari itu menjadikan anak atau orang itu menjadikan angkara murka, menjadikan ingin menguasai. Lah ini karena nanti kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis dia akan terkendali. Jadi nafsunya akan terkendali menjadi nafsu yang damai. Jadi tidak punya nafsu menggebu-gebu untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang termasuk coro gitu keinginan nafsu, menurut kita keinginan nafsu atau nafsu setan lah. Itu kalau difitnahkan ke nafsu setan, padahal itu nafsunya sendiri. Jadi kalau anak sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, otomatis nanti akan adem, ayem, tentrem. Nah itu akan nanti sembuh. Jadi ekonomi yang tadinya tidak lancar menjadi lancar. Jadi seperti itu. Yang tadinya murko menjadi tidak murko, terkendali. Jadi enak. Jadi kehidupannya nyaman. Jadi tidak sampai kekurangan untuk utang ke sana kemari. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kehidupannya nyaman. Nah, jadi ini bukan semata-mata kesalahan orang-orang ini. Karena apa? Ini karena ucapan dari
kedua orang tuanya masing-masing, nggak tahu itu bapaknya atau ibunya, karena setiap hari itu nuturi lah, inilah yang menyebabkan anak menjadi hal-hal yang negatif, termasuk pemborosan itu ya nafsu setan ya, seperti itu ya. Sampai di sini Lur ya.